Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film action tahun 2008 berjudul Vantage Point, yang bercerita tentang rangkaian peristiwa penembakan dan penculikan Presiden Amerika saat berkunjung ke Spanyol, yang digambarkan dari beberapa perspektif dan sudut pandang berbeda-beda untuk mengungkap kisah yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Film yang disutradarai oleh Pete Travis ini dirilis 20 Februari 2008 di bawah naungan rumah produksi Columbia Pictures dan diganjar dengan rating 6,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Vantage Point. Opening movie kita berkunjung di Salamanca, Spanyol pada jam 12 siang waktu setempat, di mana saat itu diadakan sebuah pertemuan bersejarah yang dihadiri para pemimpin lebih dari 150 negara dunia Arab dan dunia Barat yang diadakan di Plaza Mayor. Pertemuan tersebut adalah pertemuan diplomatik dengan agenda untuk menandatangani strategi penanggulangan terorisme yang baru oleh Presiden Amerika pasca terjadinya serangan 11 September 2001 silam. Personil keamanan bersenjata lengkap pun terlihat waspada di berbagai titik vital untuk mengamankan area. We now go live to our news team on the ground. Security services are on high alert here in Salamanca. Scene kemudian berpindah di studio televisi JNN yang berada tidak jauh dari lokasi kegiatan. Mereka meliput seluruh rangkaian kegiatan dari berbagai sudut pandang kamera. Lalu tidak lama kemudian rombongan Presiden Amerika pun tiba di sana. Sontak para wartawan media cetak maupun televisi berfokus pada pengambilan gambar saat Presiden tiba. Terlihat penjagaan ketat dilakukan oleh para agen Secret Service yang menjaga presidennya menuju podium untuk berpidato. Setibanya di podium, wali kota Salamanca kemudian mempersilahkan Presiden Amerika untuk menyampaikan pidatonya. Namun hal tak terduga terjadi. I heard 2 shots. The president appears to have been shot. Oh my God. Wait, who's that guy? He's now What's he surrounded doing? by his security and Okay, secret fine. service. Stay with that guy. This is insane. Yes. Freeze. Stick with the president. Just stay with him. That's good. Presiden yang terkena luka tembak kemudian terlihat dimasukkan ke mobil ambulans. Lalu tidak lama kemudian terdengar ledakan bom terjadi di luar Plaza Mayor, sehingga hal ini menambah kepanikan masyarakat yang berada di sana. Lalu tidak lama kemudian, boom! Ledakan susulan terjadi yang berasal dari podium, mengakibatkan banyak orang kehilangan nyawa dan terluka parah, termasuk reporter JNN yang meliput di sana. Come on, kiddo. Get up. Oh my God. Angie! Inside the club. Angie! Scene kemudian kembali ke 23 menit sebelumnya, tepatnya pada jam 12 siang. Kita berkenalan dengan salah satu agen Secret Service Amerika bernama Thomas Barnes, yang sedang berada di salah satu kamar hotel tempat di mana Presiden Amerika beserta rombongan menginap. Dia kemudian ditemui oleh rekannya bernama Ken Taylor, yang memberitahunya untuk segera bergabung bersamanya untuk mengawal Presiden. Doing this? Mr. President? Eagle is on the move. Setibanya di sana terlihat para demonstran yang tidak menerima kehadiran Presiden Amerika di kota mereka, dan juga para wartawan memenuhi area gerbang masuk yang sudah menunggu kedatangan Presiden. Thomas dan rekannya kemudian mengawal dan melindungi ketat Presiden yang berjalan menuju podium. Mereka bertugas dengan sempurna, bertindak dengan sigap akan potensi ancaman yang ada. Setibanya di sana, Presiden disambut oleh wali kota
dan masyarakat yang berada di sana pun bersorak-sorak menyaksikan hal itu. Thomas yang juga berada di podium melihat tirai yang bergerak di salah satu jendela gedung Plaza Mayor. Dia kemudian meminta satuan tugas pengamanan gedung untuk memeriksanya. It's just a fan's been left on. We got it. Wali kota kemudian mempersilahkan presiden untuk memberikan pidatonya. Namun belum sempat berpidato, hal tak terduga terjadi. You got him? Find that shooter. Sweep all the buildings along the back annex. Okay, you got him? Control. I want a perimeter set a half block out. Thomas kemudian menemui pria yang sempat dia jatuhkan di podium. Pria itu ternyata adalah seorang polisi yang bertugas untuk melindungi wali kota. Namun Thomas meminta rekannya untuk tetap menangkapnya. Saat bersama dengan Tyler, terdengar ledakan kedua dari luar Plaza Mayor. Seorang turis Amerika yang merekam rangkaian acara itu ditemui oleh Thomas, yang meminta untuk melihat isi rekaman camcorder miliknya. Dari isi rekaman tersebut, Thomas memberitahu Taylor bahwa dia melihat cahaya tembakan yang berasal dari salah satu jendela gedung. Taylor kemudian memutuskan untuk memeriksanya sendirian. Thomas yang mengamati isi rekaman video tiba-tiba berlari ke arah podium dan boom! Pasca ledakan menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa dan terluka parah termasuk salah satu rekannya. Mengetahui JNN meliput rangkaian acara, dia kemudian bergerak dan menerobos masuk ke studio JNN untuk melihat rekaman mereka yang berada di bagian belakang plaza. Dia kemudian menerima telepon dari Taylor yang memberitahunya bahwa dia menemukan jejak penembaknya dan saat ini dia sedang mengejar tersangka. Thomas kemudian melaporkan hal itu ke pusat kontrol untuk meminta bantuan bergabung bersama Taylor mengejar tersangka. Lalu setelah itu dia kembali menghubungi Taylor. Namun entah apa yang dilihatnya, dia segera bergegas pergi meninggalkan studio JNN. What did he see? Scene kemudian kembali pada 12 jam sebelumnya. Scene ini dari sudut pandang Enrique sebelum terjadi penembakan dan ledakan. Dia merupakan seorang perwira polisi Spanyol yang datang ke sana bertugas untuk melindungi wali kota. Di sana dia melihat pacarnya Veronica yang bersama seorang pria yang tidak dia kenal dan mendengar rencana mereka yang akan bertemu di bawah jembatan layang. Dia kemudian menemui Veronica. Te acabo de ver. ¿Qué has estado haciendo? Mirando a la gente. Tú eres el que quiero, no hay nadie más. Nos vamos, tú y yo solos. Dia kemudian menyerahkan tas yang dibawanya kepada Veronica, lalu pergi menuju belakang podium untuk menjaga wali kota. Dan saat Presiden Amerika tertembak, dia kemudian bergegas menaiki podium untuk melindungi wali kota. Namun dia dijatuhkan oleh Thomas dan ditangkap oleh agen Secret Service lainnya. Saat dia diinterogasi dari kejauhan, dia melihat Veronica melemparkan tas ke bawah podium. Dia mencoba untuk memberitahu hal ini kepada Thomas dan rekannya. Namun Thomas tidak mendengarkannya dan meminta rekannya untuk menangkapnya. Sehingga ledakan di podium pun terjadi. Pasca ledakan, Enrique kemudian dikejar oleh rekan Thomas. Stop him! Hey, freeze! I'll be at the underpass. Berhasil meloloskan diri, dia kemudian menuju ke bawah jembatan layang dan menghadang sebuah kendaraan di sana. Entahlah siapa yang dihadangnya. Lalu scene kemudian kembali lagi di jam 12 siang sebelumnya. Scene ini dari sudut pandang seorang turis Amerika bernama Howard Lewis.
Dia mengabadikan momen bersejarah tersebut dengan camcorder miliknya. Dia lalu ditemui oleh seorang pria yang tidak dia kenal dan mereka pun berbincang. Diketahui Howard berada di sana dalam rangka liburan menenangkan diri, karena saat ini dia tengah mengalami masa sulit bersama pasangannya. Lalu seorang gadis kecil bernama Anna yang bersama dengan ibunya tanpa sengaja menabraknya. I think it's my cue. Yeah, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Best of luck. Lalu saat presiden tiba di podium, dia kembali mengabadikan momen itu, termasuk merekam saat Thomas melihat ke salah satu jendela gedung. Dari layar kameranya terlihat jelas seorang pria berada di sana. Lalu tidak lama kemudian presiden pun tertembak. Camcordernya merekam semua kejadian sesaat sebelum terjadi tembakan, termasuk merekam Veronica yang melempar bom ke bawah podium. Saat Enrique ditangkap, dia mencoba membantu Enrique meyakinkan agen Secret Service tentang ancaman bom, namun mereka mengabaikannya. Lalu terdengar ledakan bom di luar plaza yang menambah kepanikan semua orang yang berada di sana. Orang-orang terlihat berhamburan untuk menyelamatkan diri. Lalu Thomas menemuinya dan memintanya memperlihatkannya isi rekaman camcordernya. Setelah Taylor pergi mengejar tersangka, Thomas yang mengamati isi rekaman video ternyata melihat Veronica melempar tas di bawah podium. Untuk itulah dia berlari menuju podium dan bom pun meledak. Pasca ledakan, dia yang selamat melihat Anna sedang mencari ibunya. Anna! I gotta get you somewhere safe, then we'll find your mother. Dia kemudian membawa Anna pergi bersamanya mencari tempat yang aman. Di luar plaza, dia melihat Enrique dikejar agen Secret Service, menitipkan Anna kepada petugas polisi yang berada di sana. Lalu dia memutuskan untuk mengabadikan aksi pengejaran tersebut. Di jembatan layang, Louis melihat para agen Secret Service dari jauh menembaki Enrique saat dia menyapa seseorang dengan seragam polisi di bawah jembatan layang. Dan tidak lama kemudian dia melihat Anna yang berada di jalan. Dan dari arah berlawanan terlihat mobil ambulans melaju kencang menuju ke arah Anna. Dia pun bergegas berlari ke jalan untuk menolongnya. Lalu scene kemudian kembali lagi di jam 12 siang sebelumnya. Scene kali ini dari sudut pandang sang presiden. Di perjalanan, presiden diamankan oleh pengawalnya. Ternyata guys, presiden Amerika tidak pernah berada di Plaza Mayor. Yang berada di sana yang dikawal oleh Thomas dan timnya adalah kembaran pengganti yang sudah diatur oleh kepala staf gabungan Amerika. Setelah mereka menerima informasi dari National Security Agency atau Badan Keamanan Nasional Amerika akan potensi ancaman yang membahayakan presiden. Rombongan presiden pun kembali ke hotel. Di sana presiden diberitahu bahwa pelaku serangan teror ini dilakukan oleh kelompok setempat yang merupakan jaringan Laskar Mujahidin. Dan kelompok setempat dimaksud dipimpin oleh Benouar Suarez kelahiran Maroko. Mereka mengetahui ancaman penyerangan presiden setelah mereka menyadap email dari kelompok teroris tersebut. Untuk itu, kepala staf gabungan tetap mengirimkan kembaran presiden ke Plaza Mayor, agar setelah aksi penembakan presiden dilakukan teroris, maka Amerika akan mempunyai alasan yang tepat untuk menyerang kamp teroris, yang menargetkan pemimpin besarnya yang berada di Maroko sebagai aksi pembalasan. A strike on a friendly Arab nation. They're harboring terrorists.
Setibanya di kamar hotel, ancaman tersebut benar terjadi. Kembaran presiden yang berada di Plaza Mayor ditembak oleh teroris yang mereka saksikan melalui tayangan televisi. Lalu tidak lama kemudian ledakan terjadi dari lobi hotel. Find out what the hell's going on down there. Mr. President? Mr. President, we have to act strong. No, we have to be strong. Tell them to stand down. Sir, we have to respond. They're banking on us doing what we always do. We will hit back. They sent us a warning because they want us to react. We'll blow this summit out of the water. That is exactly what the people behind this want me to do. Lalu scene kemudian kembali lagi ke jam 12 siang sebelumnya. Scene kali ini dari sudut pandang para teroris. Terlihat pemimpin kelompok teroris setempat bernama Benwar Suarez yang sedang berada di sebuah kedai minum. Di Plaza Mayor, Veronica bersama dengan pria bernama Javier yang merupakan anggota dari unit pasukan khusus. Javier terpaksa ikut bergabung bersama mereka karena mereka telah menyandra kakaknya. Salah satu kameramen JNN rupanya juga merupakan teroris. Rupanya mereka selangkah lebih maju. Suarez mengetahui kalau Presiden Amerika yang menghadiri pertemuan di Plaza Mayor adalah kembarannya. Untuk itu salah satu teroris lainnya yang bekerja sebagai karyawan hotel diminta oleh Suarez untuk memantau kedatangan rombongan presiden. Tú serás nuestro orgullo, Felipe. Guerrera por él. Entendido. Suarez kemudian meminta Javier untuk menculik presiden. Kedatangannya sudah ditunggu oleh rekannya, yang kemudian memberikannya satu Mastercard yang dapat mengakses seluruh ruangan di hotel. Hi, honey. I'm just coming up to the room. Roger, he's clear. Areas. Suarez yang melihat Howard yang sedang merekam Veronica bersama dengan Enrique, kemudian menyapa Howard untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah semuanya beres, dia kemudian meninggalkan Howard dan melaksanakan aksi terornya. It is with great a sad heart that we must meet in the recent bombings. And it is will be remembered forever. This we now place. Therefore, I offer you my city land. Javier, are you good to go? Berhasil menguasai ruang kontrol utama, Javier kemudian memberikan nomor frekuensi radio kepada Suarez untuk mengendalikan jalur komunikasi Secret Service. Namun Suarez mengkhianatinya dengan membunuh kakaknya. Lalu kemudian mengirimkan pesan kepada rekannya yang berada di hotel untuk melaksanakan aksi bom bunuh diri. Lalu setelah itu mereka pun beraksi. This is Control. We have agents down. We have a situation at the front requiring immediate backup. To assist. Yeah, 30 seconds. Come on, guys! Move, move, move!
need to see your tapes. Dan terungkap Thomas yang saat itu berada di studio JNN melihat rekannya Taylor berkhianat. Taylor ternyata merupakan bagian dari kelompok teroris. Dia kemudian bergegas mengejar Taylor yang berada di bagian belakang gedung Plaza Mayor. Di tempat terpisah di hotel, Javier berhasil menculik presiden dan menyerahkannya kepada Veronica. Lalu dia pun beranjak pergi, namun tampaknya dia terkena luka tembak. Veronica dan Suarez kemudian membawa presiden dengan menggunakan mobil ambulans. Dan satu rekannya, kameramen JNN, juga ikut bersama mereka. Javier yang telah berganti pakaian kemudian menunggu jemputan dari Taylor. Thomas yang mengejar Taylor menerima informasi bahwa presiden telah diculik dan tidak diketahui di mana lokasinya saat ini. Untuk itu, menemukan Taylor adalah kunci untuk menemukan presiden. Javier kemudian dijemput oleh Taylor, dan secara kebetulan Thomas melihat mereka, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Let's go! Parece mal. Hace mucho tiempo que esperábamos esto. Christ, it's Barnes. Come on! Where's my brother? Surprised to see me alive? You don't get what she said. You both like to get up. Where's my brother? What brother? Looks like we've both been set up. Come on, let's go! Where is he? Freeze! Give me my brother! He's dead.
trusted you, you son of a bitch! Why the fuck did you do this? You can't stop us. Who's got POTUS? Anna! No! Anna! Who's got the president? Don't kill him! Look out! Secara tidak sengaja, Thomas akhirnya menemukan presiden dan menolongnya setelah menembak mati Suarez. Dia lalu menghubungi tim Secret Service untuk menjemput presiden. Tim Secret Service bersama tim medis kemudian mengamankan presiden. Gracias. No hay problema. Dan film pun selesai, guys.